Halo Sobat Sang Juara, saya Adityo Priyandika dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul New Weight Product Modifikasi Metode WP untuk penentuan ranking alternatif yang lebih objektif. Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025 dengan skema penelitian fundamental. Dalam pengambilan keputusan multikriteria, metode WP banyak digunakan karena kemampuannya menangani perbandingan antar alternatif berdasarkan bobot kriteria. Metode WP ini memiliki keterbatasan dalam normalisasi data yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perhitungan bobot serta mempengaruhi objektivitas hasil peringkat. Urgensi dari penelitian ini yaitu modifikasi menggunakan Euclidean dan menangani skala nilai yang berbeda dan pembobotan berbasis standar deviasi agar distribusi bobot dan lebih objektif, sehingga meningkatkan akurasi serta stabilitas hasil keputusan dari metode WP. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh Euclidean normalisasi terhadap distribusi nilai kriteria dalam metode WP untuk meningkatkan representasi data? Yang kedua, bagaimana penerapan standar deviasi weight dapat meningkatkan objektivitas dalam penentuan bobot kriteria? Yang ketiga, bagaimana performa metode New WP dibandingkan dengan metode WP tradisional dalam menghasilkan pemeringkatan alternatif yang lebih akurat dan objektif? Metode WP, Method with Averaging and Mean Normalization Evaluation atau WPA, adalah pengembangan dari model WP yang dirancang untuk menghasilkan peringkat alternatif yang lebih adil dan rasional. Dalam metode ini, proses dimulai dengan membentuk matriks keputusan yang berisi nilai-nilai setiap alternatif terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, normalisasi dilakukan menggunakan pendekatan evaluasi dinormalisasi rata-rata, di mana setiap nilai kriteria disesuaikan dengan rata-rata sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang dan tidak didominasi oleh nilai-nilai ekstern. Nilai rata-rata yang normalisasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan bobot objektif kriteria melalui proses perataan, memastikan bahwa setiap kriteria menerima proporsi kepentingan yang sesuai dengan distribusi data. Dengan bobot ini, perhitungan dilakukan menggunakan model perkalian berbobot seperti pada WP klasik, tetapi dengan hasil yang lebih stabil. Tahap terakhir adalah menghitung nilai relatif setiap alternatif untuk menentukan peringkat di mana metode WPA memberikan hasil yang lebih transparan, objektif, dan konsisten dibandingkan dengan pendekatan WP tradisional. Untuk menguji keandalan metode WP NISTA dilakukan perbandingan dengan beberapa metode MCDM yang sudah mapan seperti SAW, MORA, MAUT, GRA, dan WASPAS. Analisis ini menggunakan uji korelasi Spearman untuk menilai konsistensi hasil pemeringkatan antar metode. Hasil menunjukkan bahwa EWP memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan GRA sebesar 0,9914 dan dengan MAUT sebesar 0,9742. Selain itu, korelasi dengan SAW dan WASPAS juga relatif tinggi, yaitu 0,8968, sedangkan dengan MORA lebih rendah yaitu 0,7677. Secara keseluruhan, modifikasi ini menunjukkan pengembangan metode WP yang lebih handal dan objektif dalam mendukung pengambilan keputusan multikriteria, khususnya pada kasus dengan data yang memiliki skala dan distribusi yang beragam. Hasil penelitian ini sudah kami dapatkan dan selanjutnya kami buat dalam artikel dan dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi yang merupakan keluaran wajib pada penelitian ini. Artikel tersebut telah kami submit ke Jurnal Engineering Technology and Applied Science Research atau ETASR. Adapun luaran tambahan publikasi ke jurnal terakreditasi peringkat 2, yaitu pada Jurnal Teknik Informatika. Dan luaran tambahan berupa buku ajar tentang metode New WP sebagai solusi dalam pengambilan keputusan yang berisbn. Progres dan status luaran saat ini adalah in review artikel pada jurnal tersebut. Demikian penjelasan singkat dari hasil penelitian yang kami lakukan
Kami berharap dari penelitian ini akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPPM Kemendikbudristek RI yang sudah memberikan pendanaan untuk kami sehingga kami dapat menyelesaikan sesuai perencanaan yang telah kami buat.